Asik-asik aku liburan, jalan-jalan ke gunung. Pergi gunung lihat pepohonan, makan liwet bareng teman. Asiknya matahari hangat, angin semilir dingin berhembus. Ketawa berbincang bersama teman, sambil ngopi makan camilan. Dokter tolong, asik liburan ketularan flu. Liburan ke kampung batuk pilek, ke lain biason minta megados. Infus vitamin sehat selalu. Dokter tolong, asik liburan ketularan flu. Liburan ke kampung batuk pilek, ke lain biason minta megados. Infus vitamin sehat selalu. Dokter tolong, dokter tolong. Asik jalan di bawah UV, pulang liburan treatment kulitku. Ke lain vision minta glow skin, injek antioksidan pigmen hilang. Asik aku liburan, jalan-jalan ke pantai. Main ombak, pancing ikan, bakar cumi, masak ikan. Asiknya main ombak, main selancar, naiki arus. Ketawa berbincang bersama teman, sambil ngopi makan camilan. Dokter tolong, asik liburan ketularan flu. Liburan ke kampung batuk pilek, ke lain biason minta megados. Infus vitamin sehat selalu. Dokter tolong, asik liburan ketularan flu. Liburan ke kampung batuk pilek, ke lain biason minta megados. Infus vitamin sehat selalu. Dokter tolong, asik jalan di bawah UV, pulang liburan pigmen kulitku. Ke lain vision minta glow skin, injek antioksidan pigmen hilang. Asik aku liburan, jalan-jalan ke pantai. Main ombak, pancing ikan, bakar cumi, masak ikan. Asiknya main ombak, main selancar, naiki arus. Ketawa berbincang bersama teman, sambil ngopi makan camilan. Dokter tolong, asik liburan ketularan flu. Liburan ke kampung batuk pilek, ke lain vision minta glow skin, injek antioksidan pigmen hilang. Dokter tolong. Dokter tolong, asik liburan ketularan flu. Liburan ke kampung batuk pilek, ke lain biason minta megados. Infus vitamin sehat selalu. Dokter tolong, Halo. Kayaknya kita juga harus nyapa nih, ketemu Halo. lagi. Ketemu lagi nih ya Dokter David Ketemu ya, lagi. ketemu Nanti lagi. mesti lebih sering-sering Lebih sering, harus lebih sering. karena sudah dituntut untuk sehari 3 kali. Oke, Sudah sehari dijalanin 3 saja. kali. Kenapa enggak gitu ya? Kita juga sambil ikut live-nya Dokter David. Dokter David udah ikut live-nya kita belum? Sudah. Udah, oke. Yuk teman-teman, kita ketemu lagi di Tanya Dokter Lination. Kali ini dengan Dokter David Avandijaya Wartono. Udah tahu deh titel gelarnya karena bukan orang baru di Klinik Lination. Owner, berikut Dokter David emang concern banget praktek di Klinik Utama Lination. Dokter David, kabarnya sehat. Kenapa Sehat. makin kinclong?
selama bulan puasa kulitnya makin Nggak kinclong. pakai yang baru, cuman jaga makan, Mhm, pakai apa UV defense mhm, yang baru, cuma belum keluar nomor mhm, NA-nya. mhm. Tapi memang yang baru ini benar-benar keren sih. Yang baru ini benar-benar Ah, keren. jadi akhirnya cara berpikirnya berani berubah dan berani lihat bahwa oh ternyata kulit berpigmen itu mekanisme pertahanan diri ya gitu. Kulit Mhm, berpigmen itu dia mau kasih cerita bahwa mhm. perlindungan UV-nya tuh rusak gitu. Oke, oke. Nah, selama ini kita tuh nggak berpikir ke sono, kita berpikirnya cuman eh, buang pigmennya, kulit matinya, buang kulit matinya, terus cuman muter di area situ. Mhm, Jadi mhm. akhirnya kita masuk ke lingkaran hiperpigmentasi yang nggak pernah patah gitu. Sampai kemarin itu muncul ide, bentar, jangan-jangan pendekatan selama ini kita salah ya. Jangan-jangan kita itu eh, pigmen ini adalah mekanisme pertahanan yang mana yang kita mesti perbaikin adalah kenapa kok sampai kulit bikin pertahanan kedua. Nah, akhirnya kita nemu bahan antioksidan yang spesifik, yang khusus untuk UV, dan setelah kita pakai hasilnya memuaskan. Iya, Memuaskan. memuaskan. Oke. Gitu. Informasinya di skip dulu nih karena yang Ya, baru pasti bikin penasaran sahabat Lineation. Pokoknya Lineation tuh selalu berinovasi sahabat Lineation, selalu Dokter David nih ya yang punya ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang, tapi semuanya tentunya diperuntukkan untuk yang sayang sama dirinya, sayang sama kulitnya, dan yang terakhir nggak akan melupakan klinik utama Lineation. Tadi sebetulnya ini udah bergabung belum ya? Halo Ibu nih yang sering sekali ikut di acara klinik utama Lination dan bahkan seringkali juga udah datang katanya ke klinik utama Lination. Tadi saya sudah menyapa Ibu Kartika 001. Eh, Penasaran Dokter David ya, menanyakan kira-kira sampai di mana sih upaya dari klinik utama Lination tuh untuk memberikan servis yang terbaik dari mulai produk yang Dokter David selalu berinovasi, dari layanan kita, dari layanan terdepannya Dokter David sampai kepada yang dituju tuh mau perawatan apa. Dan ya, reviewnya Dokter David itu sebetulnya bukan euforia ya. Kita sekarang tuh sedang membangun banget image supaya klinik utama Lination tuh yuk menjadi sahabat kita semuanya gitu ya, ya. Berkesempatan datang dan inilah kami klinik yang sangat welcome, sangat sekali gitu dengan inovasinya, produk-produknya juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tadi reviewnya Dokter David itu terima kasih mudah-mudahan Ibu Kartika juga memang menjadi customer kita ya ya, jauh loh dari Cimahi dan dokternya oke katanya gitu ya sampai saya nanya kasih deh kekurangannya dokternya oke, perawatannya oke, tempatnya oke, nyaman semuanya oke Dokter David nih ya ya. boleh nanti di-share oleh saya gitu nanti di grup supaya kita mungkin lebih lagi saya sampai menanyakan kekurangannya apa ini kekurangannya tidak ada katanya mungkin gitu ya baik dari perawatannya maksudnya perawatannya itu dari nurse, dari beautician, pada saat treatment itu sangat memuaskan. Terima kasih untuk reviewnya, tapi supaya kita lebih memuaskan penasarannya kita, nih Dokter David mau kita mencari penyebabnya apa, perawatannya apa, pencegahannya apa terhadap akne atau jerawat dan hiperpigmentasi. Ya, Dokter ya. David. Jadi jerawat itu kan ya namanya problem sepanjang masa ya. Mhm, mhm. Anak kecil bisa, remaja apalagi, dewasa muda paling banyak. Bahkan sampai nenek-nenek juga kalau nggak jaga pola hidup pasti jerawatan. Mhm, Ya, mhm, jerawatan ini kalau dikategorikan dari yang paling kecil, paling ringan sampai yang paling berat itu eh, komedo. Habis komedo itu apa? Kistik yang biasa. Habis kistik yang biasa itu baru masuk papul pustul. mhm, Habis masuk papul pustul baru masuk yang namanya konglo batang. Jadi mhm. kalau konglo Yang batang itu beranah-anah gitu ya? iya bernanah Mhm, dan sambung bernanah. menyambung Sambung jerawatnya. menyambung, Jadi heeh, bisa ada padat. dua jerawat Mhm, nyatu jadi satu. mhm, mhm, Nah, kenapa sih kondisi kita bisa kayak begitu? Sebetulnya sebagian pola berpikir kita salah. Kita itu selalu berpikir bahwa jerawat itu gara-gara kosmetik lah, gara-gara debu lah, gara-gara helm lah, gara-gara benar. motor-motoran lah, gara-gara
sunblock lah gitu. Emang ada sih yang dari luar, ya. Tapi jerawat dari luar ini khas karakternya hanya merah dan komedo yang tidak berbekas. Merah dan komedo dan tidak berbekas. Tidak berbekas. Sama sekali nggak menimbulkan bopeng dan sama sekali tidak menimbulkan hiperpigmentasi. Jadi cuman berintis, merah, gatal sebentar biasanya, habis itu bersih, tidak ada bekas. Nah, kalau kamu ke bagian yang ini, ya ini paling gampang. Ya cuman gara-gara kurang cuci muka, tidur muka kotor, motor-motoran nggak cuci muka malamnya, mungkin terjadi. Ya, masalahnya yang ini jarang. Boleh dikata kayaknya hampir udah nggak pernah ketemu yang model beginian. Tinggal kalau dulu tuh masih di 20%, kalau sekarang kayaknya 2% loh. Soalnya tahun 2024 kemarin nggak ketemu tipe jerawat yang kayak begini. Jerawat itu ya. Satu pun. Oke, jadi Ya. ritual malamnya udah benar berarti ya. Berarti edukasi kita ngajarin, yuk tidur muka bersih, yuk pakai sabun muka, itu works gitu. Oke. Akhirnya masyarakat tahu bahwa mandi itu muka juga tetap mesti dicuci. Bukan cuman ketek selangkangan doang yang dicuci, tapi muka juga tetap perlu dicuci. Nah, yang kedua adalah jerawat yang bukan dari penyebab luar. Jadi yang penyebab dalam ini banyak. Bisa karena faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan itu masa akil balik biasanya. Jadi pada saat kamu usia anak-anak, kamu masih tergolongnya EU ya, hormonnya masih EU. Jadi ke laki belum berkembang, ke perempuan juga belum berkembang. Jadi masih netral. Kulitmu tuh bagus pakai banget. Mulus, lembut, supel, bagus pakai banget. Nah, kendala mulai muncul ketika dia berubah jadi cowok nih, yang paling sering. Karena apa? Kelenjar minyaknya cowok sama kelenjar minyaknya cewek itu beda. Kelenjar minyak cowok tuh lebih dominan karena dipengaruhi hormon cowok, testosteron. Jadi begitu dia suara berubah, kalau nggak ngatur makan nih, muka pasti rusak. Ya, makanan apa yang micu kelenjar minyak? Makanan dari dairy product. Jadi kalau nanti masa akil balik nih, kan biasa tuh 12 sampai 17 tuh, wah yang namanya jajan kongko teman-teman tuh kan paling seru kan? Habis itu apalagi sekarang zamannya coffee shop. Jadi nongkrong kopi latte, mocha latte, latte latte, macchiato, avocado, semuanya kan yang pakai susu kan? Habis itu yang tadinya kulitnya baik-baik aja, mulai jadi komedoan. Kenapa? Karena pada saat kulitnya belum dipengaruhi hormon testosteron, sebum kita nggak aktif. Kelenjar minyak kita tuh tidak terlalu aktif. Begitu dipengaruhi kelenjar testosteron, hormon testosteron, kelenjar minyak kita tuh lebih gede, lebih aktif. Nah, cilokoknya, kalau makan dairy, maka dia bukan memproduksi oil, tapi memproduksi sebum yang padat. Harusnya dia sebum yang lunak. Ya, yang nggak putih, yang lunak. Jadi kalau kita berkeringat ada minyak-minyaknya atau mukanya hingai, harusnya tuh itu gitu. Harusnya tuh minyak yang keluar, bukan sebum yang padat. Tapi kalau dia makan dairy, si kelenjar ini yang tadinya produksi minyak berubah jadi produksi mentega. Sebum yang padat. Nah, ini loh yang jadi clogging, yang jadi nyumbat, komedo hitam, blackhead. Ya kalau ditambah motor-motoran, luarnya pakai debu, jadinya blackhead gitu aja gampang kan. Nah, ketika kita paham, oh iya ya, ternyata ada nih masa-masa danger. Yaitu masa akil balik, di mana dia lagi perubahan kulit dari non-hormon testosteron ke hormon. Jadi pada fase-fase itu, jangan makan dairy product. Kulitmu aman, pasti bagus. Pindah semuanya ke oat. Pindah ke non-dairy. Pindah ke susu kelapa. Atau pindah ke susu gandum, masih oat yang oat masih bisa ya, atau ya kopi hitam kalau mau sehat mah. Nah, yang kedua dari makanan. Ini yang paling dominan. Ini kayaknya hampir 90%. Kenapa makanan ini jadi pengganggu? Karena makanan ini memicu reaksi inflamasi kita sehingga sel-sel kelenjar minyak yang ada di dalam badan kita itu dianggap sebagai musuh oleh sel pertahanan badan kita sendiri. Jadi nanti sel darah putih dan teman-temannya akan nyerang ke kelenjar minyak kita dan kemudian jadi merah, meradang, dan menghasilkan nanah. Nah, ini loh yang pasti berbekas. Jadi karena dia dihancurkan oleh pertahanan badan sendiri, maka jerawat yang tipikal kistik, pustul, papul,
gong lobata pasti menyisakan bekas bopeng. Jadi begitu kita lihat, oh jerawatnya bopeng, udah pasti makanan. Nggak usah mikir sudah. Kalau jerawatnya, oh nggak ada bekasnya sama sekali, oh mungkin kotor, mungkin cuci muka. Gitu. Kalau cuman, oh komedoan doang, nggak ada bopengnya, ini pasti deri. Gampang gitu. Jadi pada saat kita mulai tahu, oh ternyata faktor makanan menentukan kecantikan ya. Nah sekarang tinggal milih, mau mentingin kopi latte atau mau mentingin muka bersih. Ya kan, saya nggak mungkin jadi satpam kan? Nggak mungkin aku jagain kamu di rumah di mana-mana. Ayo ketahuan, makan susu gitu kan? Nggak mungkin kan? Jadi kan jaga sendiri-sendiri lah. Mau mukamu bersih, mulus ya, ayo atur. Yang bikin mukamu rusak itu telur, susu, gandum. Stop. Ya. Kalau pengen mukamu bagus, banyak makan sayur. Akan sangat bagus ke kulit muka. Ya. Jadi makanya kenapa orang Jawa Barat, orang Sunda itu terkenal dengan kecantikannya. Karena budaya lalapan itu dominan di sini. Ya. Ketika budaya lalapan itu dominan, kulitnya akan jauh lebih fresh, lebih bersih karena dapat ekstra vitamin C dan antioksidan dari makanan. Ya, secara alamiah kamu much more prettier, itu normal gitu. Makanya ketika kita mau merawat, gimana caranya biar gak jerawat? Yang pertama kali mesti dijaga adalah, ayo, makanannya dikendalikan dulu. Ya, kalau nggak percaya, cari di YouTube, saya pernah kayaknya nemu 5 orang. Ada 5 influencer yang jerawat parah dan mau cakep tanpa modal. Mereka dalam waktu 3 bulan menghilangkan all dairy, all oats, all dairy, all wheat, semua gandum, semua gluten di stop, semua olahan susu sapi di stop, jadi nggak ada susu keju yogurt, semua gula di stop, dan semua telur di stop. Dan itu hasilnya dari Konglobata 3 bulan kemudian clean. Tanpa obat. Sabun muka doang. Tanpa obat. Yaitu, mau nggak kamu milih mukamu? Iya. Kalau mukamu kalah berharga sama kopi susu, keju, kopi latte, ya wes. Nah mau gimana ya? Ya pasti kamu borokan gitu. Pasti kamu jerawatan. Pasti kamu nanahan. Pasti kamu akan bermasalah dengan komedo. Karena memang kamu micu lewat makananmu. Jadi ketika kita nanya gimana caranya mukanya selalu bersih, enggak bermasalah, ya jangan makan susu, jangan makan telur, jangan makan gula, dan jangan makan dairy. Begitu kita patuh di 4 itu, lihat nanti nggak cuma kulit jadi bagus. Rambut jadi bagus, energi jadi bagus, tidur jadi bagus, kualitas kesehatan jadi bagus. Itu secara alamiah. Nah, sekarang kan namanya Gen Z sekarang kan nggak, kalau disuruh patuh tuh susahnya setengah mati kan. Ya kan? Aku sudah 14 tahun, 15 tahun kan sudah ngerasa. Yang namanya patuh tuh susahnya setengah mati. Ya nggak apa-apa. Masih ada cara, cuman jadi nggak murah. Ya kan? Jadi kalau dia langgarnya masih super sedikit banget, saya masih pakai krim anti alergi masih bisa. Di blok pakai anti alergi masih ketolong sedikit. Jadi pakai obat jerawat topikal masih ngefek. Tapi kalau yang udah mulai nakal, sehari sedikit, ya ndak bisa. Sehari sedikit artinya makan tiap hari. Sementara yang dikena ini adalah limfosit tipe T. Jadi memory cell makin dia sering ketemu, makin inget dia, reaksinya makin kenceng gitu. Nah ini susah. Ini bisa, ini mau nggak mau, saya mesti jadi nyuntikin sedikit-sedikit obat di dalam mukanya, di dalam kulitnya. Diharapkan dengan itu badannya mampu mentolerir dan mampu menjaga balance-nya lebih baik. Kalau memang mulutnya nggak bisa. Nah, tapi ya mahal gitu. Ada cost-nya, ada price-nya. Nah, sekarang kalau kamu pengen perawatannya murah, ya ayo. Ini kan bulan puasa. Iya. Kendalikan hawa nafsumu, gitu doang. Iya kan? Kan cuma nafsu makan kan? Nah, ayo kendalikan hawa nafsumu. Kalau kamu udah tahu bahwa susu, telur, gandum jadi racun buat badanmu, ya jangan dimakan, sesimpel itu. Dan menurutku itu ibadah ya, karena aku pernah dengar bahwa ada aturannya dilarang makan makanan yang merusak badan kita sendiri. Yang merusak kesehatan kita sendiri. Nah itu kan udah jelas merusak. Jadi kan secara aturan tuh sudah ada, ayat pendukungnya juga sudah ada, ya tinggal kita mau nurut apa mau enggak gitu doang.
Kalau kamu nurut, ya mau kamu cantik, kamu hemat, kamu bisa beli-beli krem-krem anti-aging, kamu bisa perawatan yang lain. Kalau kamu nggak nurut, ya kamu nggak bisa memperawatan jerawat nanti jadinya nggak maju-maju gitu. Ya, Oke, udah lengkap liatin A sampai ke zero ya, sampai ke Z. Tapi Dokter David, ini tadi ya masih bahas seputar acne. Kan kita juga punya produk-produk acne yang memang dari Klinik Utama Laination nih, sahabat Laination. Ini bukan ngambil dari pabrikan, bukan ya. Karena dibuat khusus dari tempatnya Dokter David, dari PT-nya Dokter David khusus untuk Klinik Utama Laination, sahabat Laination. Dokter David, kalau tadi ini kita kan rasanya gitu, orang ya. sering kali merasakan bahwa kita tuh lifestyle-nya tuh udah bagus gitu ya, tapi harus nggak sih didukung sama perawatan-perawatan yang Dokter David tuh, sahabat Nation, jangan bosen, yuk follow tuh jadi followersnya Dokter David. Ada edukasi yang bukan cuma 1 jam kita di live-nya kita IG ini, Dokter David memberikan edukasi juga, itu pasti FWP itu ya, di Dokter Tuti juga muncul, mengedukasi pada saat bulan puasa seperti apa, rutinitas kita seperti apa, karena perawatan kulit tuh ya Dokter David, itu kan harus dilakukan. Kalau Ya. tadi kan dari makanan, Ya. nah perawatan kata Dokter David kemarin itu ya pas FVP di TikToknya Dokter Tuti itu ya sebetulnya itu sangat bermakna banget. Sampai diulang-ulang tuh ya sama Dokter Tuti karena gini, pengingat pesannya tuh ritual kita itu penting nggak sih Dokter David? Ini ritual Iya. yang akan malam hari. Iya, soalnya banyak ya terutama kaum cewek ya. Ada beberapa yang udah mulai happy makeup, tapi ritual malamnya itu nggak pas gitu. Jadi aku pernah nemu kasus komedo parah dan kulitnya rusak sensitif gara-gara ritual malamnya bersihin muka pakai cleansing milk doang. Oh doang maksudnya, doang. Serem kan? Serem. Gak pakai air loh. Mhm. Jadi dia cuci mukanya hanya pakai cleansing milk doang. Doang. Jadi cuma pakai kapas kita bersih, udah. Berarti dia tidur dengan sabun di muka. Atau micellar water boleh nggak katanya yang 3 in 1? Boleh, tapi tetap Two in harus one. pakai air, harus Tetap ya? bilas. Iya. Harus bilas dengan Iya, karena ada bahan emosi kan di situ, ada bahan sabun kan di situ. Jadi nggak bisa cuci muka cuma pakai cleansing milk doang tuh nggak boleh. Kalau memang mau pakai cleansing milk ya harus tetap bilas air. Masih oke lah gitu loh, walaupun nggak sempurna tapi oke lah gitu. Ya, karena ya gimana pun juga cleansing milk, mau micellar water atau cleansing oil itu sabun emulsifier. menimbulkan residu juga kepada kulit Bukan ya. menimbulkan residu. Dia kalau dibiarkan jangka lama, dipakai kayak hand body begitu, jadinya iritasi ke kulit. Oke. Makanya sabun itu penggunanya dibilas, bukan mosok sih sabunan shower gel terus langsung pakai baju gitu. Ya kan aneh kan gitu. Coba kalau gitu kan lecet semua badannya wong. Dia ngegerus semua minyak dihancurin terus. Gitu. Makanya kadang-kadang itu kita tuh bukan rusak karena perawatan, tapi kita itu karena ngeminter dalam perawatan. Ngeminter. Oh iya, banyak yang kayak gitu. Banyak yang berpikir bahwa ganti brand adalah solusi. Ya, tapi nggak pernah mau baca yang dipakai apa, komposisinya seperti apa, indikasinya apa, dan kegiatan rutinmu kayak gimana. Ya, saya saya nggak membela brand ini atau brand itu, tapi kamu harus belajar mana yang cocok untuk kondisimu. Kalau kamu anak indoor, jadi kalau kamu anak vampir, nggak pernah ketemu matahari, ya, berangkat cuman pagi, ngeng, sore jam 5, ngeng, pulang. Berarti kamu tuh nggak berjemur di bawah matahari. Kamu boleh pakai resep biru, kamu boleh pakai AHA, kamu boleh pakai tretinoin, kamu boleh pakai asam retinol, kamu boleh pakai BHA, kamu boleh pakai bakuchiol, bebas, semua boleh. Asal kamu golongan anak vampir. Ya. Nah, masalahnya nih, kan si produk-produk pengelupasan ini kan promonya gede. Orang taunya cuman itu. Orang nggak pernah berpikir bahwa aku kegiatannya outdoor. Banyak jemur siang, banyak ngedrop anak sekolah jam 11, banyak jemput anak sekolah jam 12, jam 1. Jadi terpapar mataharinya tuh lebih dari yang minimal yang diizinkan. Sehingga akhirnya makin dirawat, muka makin hitam dibanding leher. Nah,
Kalau itu yang terjadi, kamu bukan salah obat. Obatmu bagus, tapi kamu salah indikasi. Kegiatanmu, UV exposure-mu nggak cocok untuk jenis obat beginian. Makanya kalau kamu pernah lihat ada orang yang mukanya merah, full, segini doang merah kayak pakai topeng. Atau segini doang hitam kayak pakai topeng. Terus lehernya nggak dirawat, bagus gitu bersih. Nah, itu yang saya maksud salah indikasi, perawatannya udah bagus. Jadi bukan obatnya salah loh ya. Obat itu kalau dipakai dengan posisi yang tepat, hasilnya akan bagus. Hidrokinon kalau dipakai dengan posisi yang tepat, hasilnya akan bagus. Tretinoin kalau dipakai dengan posisi yang tepat, hasilnya akan bagus. Tapi kalau dipakai sama ilmu cocok logi, makin tinggi makin bagus, hasilnya hancur. Makin tebel hasilnya makin bagus, hasilnya hancur. Makanya kenapa saya berkali-kali bilang, pakai obat itu jangan kayak pakai make up. Kalau pakai make up tuh nggak nutup, tambahin lagi sampai nutup. Makin tebel, makin flawless itu kalau make up. Tapi kalau obat itu makin tebel, makin lecet. Makanya pakainya tipis-tipis. Makanya disiapinnya cepuk 10 gram. Kalau dia tebel-tebel makin bagus, tak siapin cepuk 30 gram. Iya kan, tambah tebel tambah bagus. Nah ini kan obat, nggak bisa. Kalau obat itu makin tebel, makin lecet. Makanya kenapa mereka yang ngikutin aturan mukanya bagus, nggak merah. Tapi mereka yang nggak paham, ya mukanya kayak kepiting rebus jadinya. Nah, sekarang kalau udah kepiting rebus, apa resikonya? Dengan posisi kulitmu merah, kamu itu sangat rentan hiperpigmentasi. Jadi begitu kita lupa, aduh dingin, karena sebentar kena matahari, duh enak ya, anget. Cuman bentar doang 5 menit. Itu gosongnya parah biasanya. Kalau mukamu udah merah. Makanya kalau kita di perawatan kesehatan kulit itu, kita nggak mau bikin muka merah, kita nggak mau. Kita pengen kulit itu nggak boleh merah. Kulit itu mesti bagus, ke glowing putih, bukan merah. Jadi kalau merah itu tanda waspada. Oh hati-hati loh ya, ini kulit lagi sakit, nggak boleh kena matahari, nggak boleh dibikin lecet, nggak boleh sabunan terlalu sering, kita mesti hati-hati. Harus dikasih nutrisi yang ada banyak, biar dia cepat tumbuh lagi. Nah, ketika kita paham di situ, maka kita mulai bertanya, jadi aku nih skincare-nya apa sih yang cocok? Iya kan? Iya. Ya, sekarang coba tanya, kegiatanmu kayak gimana? Kayak aku, Senin sampai Jumat, aku vampir. Keluar pagi, pulang malam. Aku nggak punya. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu, aku outdoor. Jadi aku cuma bisa pakai golongan yang tidak meningkatkan UV sensitivity. Aku nggak cocok dengan yang namanya tretinoin. Aku nggak cocok dengan yang namanya AHA/BHA. Aku nggak cocok dengan yang namanya jenis-jenis krem pengelupasan. Chemical peeling pun, kalau chemical peeling, 2 minggu aku mesti di rumah. Nggak bisa ke curug, nggak bisa ke hutan, nggak bisa ke air terjun, nggak bisa ke alam. Karena udah pasti jemur-jemur kan. Nah, kalau kamu paham, maka kamu pilih skincare-mu. Ya. Kalau kamu tipikal orangnya outdoor, maka chemical peeling, laser, krem pengelupasan bukan pilihanmu. Satu-satunya pengelupasan yang the best adalah microdermabrasi. Jadi 1 bulan 1 kali, buang kulit matimu, semua krem rangkaianmu isinya nutrisi semua. Dan pastikan ada rangkaian nutrisi yang meningkatkan UV resistance. Ya, karena dengan cara seperti itu kulitmu akan kayak anak bayi. Mau dijemur, mau keluar, mau kemana pun tidak akan membentuk pigmen. Nah, pertanyaan yang kedua. Oke, kalau kamu outdoor, kamu pakai pelindung mataharinya tipikal apa? Ya, ini yang mau hati-hati. Kalau kamu milih tipikal hybrid, maka jadinya tanning. Kalau kamu milih tipikal kimia, maka jadinya tanning. Jadi untuk kegiatan full outdoor, yang bisa kamu pakai hanya full block. Sunblock. Ya, sunblock murni. Tidak boleh hybrid. Jadi nggak boleh sunblock plus sunscreen, nggak bisa. Nggak boleh titanium sama zinc, ada octocrylene, methoxycinnamate, dan teman-temannya itu nggak bisa. Ya, begitu dia dicampur, karakternya langsung tanning. Itu untuk orang putih biar warna kulitnya nggak terlalu pucet, biar nggak pias, mereka pakainya itu. Tapi kalau kita warnanya coklat,
nggak cocok pakai itu karena itu justru bikin makin coklat. Oke. Nah, kalau dilanggar nanti pigmennya nggak kelar-kelar, pigmennya tumbuh terus, muka yang dirawat lebih hitam dibanding yang nggak dirawat. Ya. Gitu. Nah, kendala dengan sunblock ya cuman white cast. Jadi cari sunblock yang udah jadi foundation atau yang udah dikasih warna, jadi white cast-nya nggak jadi abu-abu gitu doang. Aduh, lengkap banget sahabat Kemarin Dr. Indonesia. Tuti waktu ke Lombok gosong nggak? Enggak. Nah, Ini itu pakai gimana? blok kan? Berjemur, terus Berjemur ke ke pantai-pantai, iya, ke ke pantai-pantai. kapal-kapal. Ngeri juga itu karena seharian Dokter David. Karena kan kita nyebrang pulau ya, gitu. Itu kan dikasih tuh sunscreen sama Dokter David ya, Sunblock. Mas. Sunblock Sunblock spray. spray. Kita punya nanti ya sunblock Ya. spray. Nah, oke. Itu alhamdulillah pas pulang tuh tampak nggak ada perubahan. Nah, ini dia nih Dokter David yang tadi kita harus tahu juga nih sahabat Nation, apa itu sunblock, apa itu sunscreen. Mungkin sih Dokter David edukasi untuk penggunaan sunblock sama sunscreen tuh sebagai garda terdepan nih ya. Iya. Untuk pertahanan kulit tuh teman-teman harus tahu. Apalagi kekiniannya itu Dokter David betul tadi Dokter David udah menyinggung bahwa hybrid yang tadi ya ada sunscreen, ada sunblock itu menjadi satu, itu terobosan yang terbaru dan ternyata itu bukan menyelesaikan masalah ya Dokter Iya. David ya. Sebenarnya terobosan terbaru buat mereka yang putih pias ya. Putih pias ya. Iya. Oke. Jadi yang putih pias kalau pakai itu warna kulitmu jadi cakep gitu. Jadi muncul agak kekuning-kuningan karena kena mataharinya. Tapi kan masalah kita tuh udah coklat ya. Kita tuh coklat pengen lebih terang kan, pengen lebih putih kan. Jadi nggak cocok pakai tipe itu. Jadi bukan sunblock itu jelek ya, tapi indikasinya nggak tepat untuk orang yang pengen putih. Ya. Jadi kalau kamu happy dengan kulit berwarna, kamu happy dengan warna coklatmu, ya fine. Tapi kalau kamu pengen kelihatan lebih fresh, lebih putih, itu nggak tepat. Gitu. Jadi tergantung kamu suka gimana. Karena kayak kemarin ada beberapa pasien yang terutama yang suaminya bule ya, kulitnya tuh coklat dan suaminya tuh nggak kepengen putih diputih-putihin, nggak mau. Jadi tidak boleh pakai pemutih, tidak boleh pakai apa-apa. Ya perawatannya ya pakai sunscreen. Karena emang cocok, dia pengennya tetap berwarna gitu. Mungkin sih Dokter David kan sekarang juga udah banyak teman-teman semua nih sahabat Nation nih pengen dapat tahu juga Dokter David apa yang tadi disebut physical sunscreen ya, physical ya. Ya. Terus sama yang chemical gitu. Sebetulnya karena sekarang tuh orang tuh lebih senengnya tuh kayak make upnya menyatu, itu lebih baik pilih yang mana? Kalau untuk make up nih, dan kita Sama lebih aja, banyak sama aja. karena makeup nggak ada kaitannya sama screen atau block ya. Makeup tuh nanti kaitannya sama basis kremnya ini, apakah dia compatible atau incompatible. Kalau dia incompatible pasti muruluk dia, karena nggak cocok gitu, ada yang nggak cocok. Tapi kalau selama dia kompatibel, mau dengan screen atau block, nggak masalah. Yang bisa dipertimbangkan adalah penggunaan moisturizer sebelum makeup. Oke. Nah, penggunaan moisturizer sebelum makeup ini loh yang bikin makeup lebih nempel, lebih tahan lama, lebih flawless tuh moisturizer. Moisturizer, dan kita punya loh Sobat Nation, kita punya Moist Complex. Ya. Berarti itu Dan kita sebagai, punya ya? glow skin. Oke. Ya, facial mist ini juga ngebantu karakternya sama dia melembabkan juga. Kalau kulitmu sensitif rusak, kita punya yang lebih tinggi dari ini namanya rehydrating apa ya? Rehydrating skin kalau nggak salah. Itu nanti yang terbarunya punya kita ya. Iya, itu untuk kulit sensitif dan dia karakternya memperbaiki kulit rusak. Oke. Jadi kalau kamu ngerasa kenapa ya kulitku teh kering, nggak bisa lembab, nah pakai yang itu tuh lebih oke, lebih pas. Berarti kita juga tadi selain moisturizer ataupun yang tadi ini kita punya Glow Facial Mist ini memperbaiki skin barrier kulit kita ya Dokter David ya. Dan teman-teman semuanya yang ini melembab, yang satu lagi yang memperbaiki skin barrier. Oh, jadi ini dia membantu sebagai pelembab atau humidity kulit ya, karena akan menjadi plumpy atau kulit kita. Yang satunya nih, dia memperbaiki skin barrier-nya. Nah itu dia pentingnya ya Sobat Nation sekarang nih saat-saat 1 jam kita sharing itu adalah informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber kita. Ini ada pertanyaan bagus nih. Oke, kita lihat pertanyaan.
Ada juga cleansing tissue yang buat hapus makeup atau kotoran. Itu sama dengan mengiritasi ke kulit sehingga perlu dibilas. Iya, tetap mesti dibilas dengan air. Tadi ya, Dokter David sampaikan untuk sahabat Clinician, makasih ini banyak loh pertanyaannya, Dokter David. Pertanyaannya banyak, nanti kita akan jawab, nggak apa-apa, walaupun kita masih satu materi ya. Tapi tadi Dokter David udah memberikan informasi ya, sahabat Clinician, bahwa yang tepat itu kita sekarang tuh kan pengennya pada praktis. Kadangkala yang 3 in 1 lah, 2 in 1 lah, yang menggunakan micellar water lah, cleansing water lah gitu ya, Dokter David katanya. Karena banyak juga di pasaran Dokter David yang menjual cuma cleansing waternya aja. Jadi itu katanya bisa menyekat semuanya dan udah langsung kita menggunakan krim malam gitu ya. Nggak recommended Nah, ya. itu dia. Makanya sahabat Clinician. Jadi memang itu memudahkan sih. Tapi karena ada bahan sabun di mukamu, tetap kita perlu bilas air. Namanya juga cleansing ya. Iya, Jadi dia tetap dia perlu bilas air. betul. Nah, itu dia mungkin betul kata Dokter David, walaupun sebagus apa yang kita sudah pilih gitu ya sebagai pilihan dari produk yang tepat seperti yang kita Nggak usah miliki. jauh-jauh, gini deh. Kan menurut kamu tisu pembersih itu oke. Oke? Yuk kita buktikan sendiri dengan responmu ya. Kamu makan nih, makan gulai, makan padang, makan yang berlemak. Terus piring sama sendok gelasmu tak cuci pakai tisu basah, terus kamu nyambung makan lagi, mau nggak? Ya, itu contoh yang paling tepat. Kenapa nggak? Kenapa kok jijik? Ya? Hah? Alkohol lo sebentar juga muap. Alkohol dibiarin sebentar udah hilang, udah nggak ada. Udah pernah belum nyuci piring pakai tisu basah? Kalau kita di camping sering, karena kita nggak boleh bawa pulang piring kotor. Jadi piring itu karena malas nyuci, saya bersihin pakai tisu basah, baru dibungkus bawa pulang. Tapi itu tetap kotor, karena kalau dicium masih ada bau ikan, masih ada bau minyak, masih ada bau makanan yang tadinya. Artinya apa? Membersihkan dengan yang instan dan cepat belum tentu dia jadi bersih. Tapi memberikan banyak kemudahan. Jadi misalnya kamu lagi buru-buru atau segala macam, daripada harus lewatin ritual segala panjang di kamar mandi, kamu bisa dengan tisu basah terus bilas langsung selesai. Jauh lebih cepat dibandingkan dengan bersihin dulu pakai cleansing lotion, bersihin lagi pakai ini. Jadi jangan lupa bahwa ada yang dikorbankan dengan kemudahan. Kalau kamu pecinta kopi, pasti kamu sadar perbedaannya. Beli kopi saset sama beli kopi yang dibikin sama profesional coffee maker. Yang mulai dari beli biji, di blending sendiri, habis di blending, airnya dididihin harus 80 derajat. Setelah 80 derajat, kopi dimasukin, ditutup, ditunggu, kemudian dibuka, baunya totally berbeda. Tapi kopi saset gampang, cekrek, beres. Jadi kemudahan itu ada yang dikorbankan. Bukan artinya dengan kemudahan itu jadi tetap perfect, tetap bagus banget. Enggak, kemudahan itu ada yang dikorbankan. Dan kembali lagi tadi ya, Dr. David, karena itu menjadi pilihan kita ya. Karena kita sedang mengedukasi untuk yang sehat-sehat, untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan nih ya. Yang untuk semuanya kulitnya bersih, kulitnya sehat, cantik penampilannya. Memang edukasi itu menjadi sarana yang tepat buat kita. Dan boleh kita baca lagi ya pertanyaannya ya? Boleh silakan. Dari Kakak Tika 001, selamat pagi dok, izin mau bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi? Tadi sudah dibahas. Jadi ketika kulit kamu tidak punya pertahanan yang cukup, antioksidan kulitnya nggak cukup, dan banyak signaling inflamasi atau sitokain, maka cahaya matahari ini akan menembus membran dalam atau membran basal kita bilang. Ketika membran basal terpapar UV, maka membran basal ini akan bikin another signal untuk help dan minta pertolongan dari sel lainnya untuk melindungi. Nah, si help-nya ini ditangkap sama sel yang namanya melanosit, dan melanosit akan otomatis bikin payung di atasnya. Jadi, pemicu pigmen adalah matahari, tapi tidak sesimpel itu. Ya, tidak sesimpel itu. Kenapa? Karena kalau kamu sehat, kena matahari, gak ada masalah. Ya, ketika kamu nggak sehat, capacity antioksidanmu hancur,
Maka ketika kamu kena matahari, kulit gagal untuk restorasi. Nah, capacity antioksidan ini hancur gara-gara makan makanan yang inflamasi dan terutama makan gula. Ya, mungkin pernah dengar, saya pernah cerita bahwa gula itu memproduksi yang namanya AGEs atau Advanced Glycation End Product. Dan Advanced Glycation End Product ini adalah protein, adalah substance yang menempel ke protein, sehingga begitu protein ini terpapar UV sedikit aja, dia langsung browning. Nah, badan kita itu seperti itu. Jadi kalau kamu, mungkin kalau dijagal, mungkin pernah perhatiin ya. Pernah potong sapi tua dan pernah potong sapi muda enggak? Ya, sapi muda itu tulang rawannya masih putih, masih bagus. Tulang-tulangnya tuh masih bersih gitu, masih putih, masih bagus. Tapi kalau sudah tua tuh tulang rawannya jadi coklat semuanya. Sama, kita pun begitu. Kita kalau bayi mati terus di otopsi itu tulang-tulangnya bersih putih, kartilagonya tuh bersih putih semua. Tapi kalau sudah di atas 40, itu kartilago semua mulai coklat semua. Ini apa? Ini yang disebut dengan Advanced Glycation End Product. Jadi setiap kali kita makan gula, kerusakannya itu di storage di dalam badan kita sampai akhirnya jadi bom waktu dan rusak semuanya. Ya, makanya dari zaman dulu kan kita sering bilang jangan makan gula, kurangi makanan gula. Karena apa? Yaitu racun yang pelan-pelan ngebunuh kamu nanti di masa mendatang. Nanti belum apa-apa, engselnya sudah tua. Nanti belum apa-apa, levernya sudah tua, atau belum apa-apa, organ yang paru-parunya udah tua, gitu. Nanti rusak lebih cepat dia. Nah, makasih ya, Ibu Jelas ya? Kartika, betul. Jadi kalau nanya apa pemicunya pigmen, matahari sama gula. Matahari dan pasokan dari makanan-makanan yang tadi Ibu Kartika yang mengandung gula. Jadi ya kita bijak-bijak saja. Karena memang ini apa yang Dr. David utarakan itu sesuai sekali ya dengan apa yang memang sekarang kita rasakan. Kalau kita investasinya baik untuk tubuh kita, pasti kita mendapatkan hasil yang baik juga. Dan sahabat Nation, boleh masih satu pertanyaan lagi? Mulai dari Kak Dwi Oktaf, dokter, bagaimana urutan membersihkan wajah setelah penggunaan make up? Dan apakah kita harus tetap menggunakan sunscreen di saat cuaca mendung? Sunscreen, yes. Ya, kalau kamu kulitnya mulus, bukan kepengen putih, pakai screen boleh. Kalau kamu indoor only, pakai screen boleh. Kalau kamu outdoor, jangan pakai screen, tapi pakai block. Kalau kamu bermasalah dengan pigmen, pakai juga yang block. Ya. Nah, urutan cuci muka yang standar adalah ketika beres makeup, maka makeup itu dicuci dulu. Pencuci makeup itu ada 3. Ada cleansing milk buat kulit normal, ada cleansing oil buat kulit dry, dan ada micellar buat kulit oily. Bebas mau pakai yang mana, ya. Karena dengan zaman modern ini, ya orang pengen coba-coba, jadi akhirnya micellar juga punya 3 kondisi. Ada micellar yang pakai pelembab, jadi bisa untuk kulit kering, ada yang bisa buat kulit normal, jadi masing-masing jadi punya 3 kondisi. Padahal biasanya normalnya tuh oil itu untuk yang normal, cleansing milk itu untuk yang normal, cleansing oil itu untuk kulit yang kering, dan micellar water itu untuk kulit yang oily. Itu standarnya begitu, ya. Nah, setelah kamu cuci muka, kamu boleh pakai sabun. Bebas mau pakai sabun yang gimana. Mau pakai sabun cair boleh, mau pakai sabun batang buat muka boleh kalau ada, atau mau pakai typical foam juga boleh, ya. Tujuannya apa? Sabun ini mau ngebersihin sisa cleansing oil yang tadi. Sisa cleansing milk yang tadi, ya. Jadi sisa sabunnya kita mau angkat semua, kita bersihkan, baru namanya seri pencucian selesai. Nah, setelah seri pencucian ini ada yang namanya reconditioning lagi. Reconditioning ini karakternya punya 3. Jadi ada toner yang hanya untuk refresh, ada toner yang karakternya obat, ada toner yang karakternya astringent. Kamu mau pakai yang mana? Kita punya toner itu rata-rata di nutrisi. Karena tonernya CPKB, toner kita tuh rata-rata nutrisi. Jadi setelah dibilas semua, kita kasih renutrisi ulang, renutrisi dasar kita pakainya. Nah, setelah kamu pakai toner, baru kamu boleh memakai perawatan harianmu kayak gimana. Urutan pakainya dari yang paling air ke yang paling minyak. Jadi kalau ada krem sama serum, serum pasti duluan.
Kalau ada balm sama krem, pasti krem pakai duluan. Kalau ada balm, pasti pakai paling belakang. Nah, setelah semua perawatan beres, kalau siang baru pakai sunblock. Kalau malam, nggak usah. Cukup jelas ya? Jelas ya, Kakak Okta. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau sesama krem tuh nggak ada siapa duluan ya nggak ada, sama aja. Krem ya boleh, pokoknya urutannya krem. Kalau kremmu banyak ya mau tukar-tukar juga nggak ngaruh, karena krem. Tapi krem sama serum nggak boleh ketukar-tukar. Masih ada yang bertanya? Ada. Kita jawab aja pertanyaannya. Terima kasih untuk yang bertanya. Dari Kak Rosi Notros, dokter, apa benar kalau kulit berminyak gampang berjerawat? Enggak sih. Kulit berminyak ya gitu-gitu aja. Nanti coba buktiin omongan saya. Hentikan makan susu, hentikan makan telur, hentikan makan gandum, dan hentikan makan gula. Walaupun berminyak, kulitmu pasti bersih. Ya. Tapi kalau kamu langgar, ya jerawat badan, jerawat muka, dikit-dikit radang itu ya normal muncul kalau kamu banyak makan yang inflamasi. Jadi, bukan artinya kulit berminyak itu gampang jerawat, enggak. Kulit berminyak itu sudah punya unsur pendukung kelenjar minyak yang aktif. Nah, selama si minyaknya ini tetap produksi minyak, tidak ada masalah. Tapi begitu ini dialter, si kelenjar minyak ini jadi memproduksi mentega, nah ini jadi masalah. Makanya kalau kulitmu berminyak, jelas, susu bukan makananmu. Udah jelas, tidak bisa dilanggar, tidak bisa pakai tapi, tidak bisa pakai nawar. Dah titik. Kalau dilanggar, komedoan, pasti. Seru-seru. Oke, masih ada yang bertanya? Ya, boleh satu lagi ya. Boleh. Dari Kak Pipit Hayati, Dok, boleh nggak sih dalam setiap hari itu kita pakai beda-beda serum dan krim? Misal dalam satu minggu pakai 3 serum ganti-gantian. Ngapain? Semua nutrisi dan semua, kalau kamu pakainya seri skincare berarti nutrisi. Semua nutrisi kalau nggak diminum konsisten, nggak dipakai konsisten, tuh hasilnya nggak ada loh. Jadi, kamu tentukan dulu kulitmu tuh perlunya apa, dan pilih produk yang mampu mewakili itu. Kayak saya cuma pakai serum yang, dalam satu serum yang sama ini, mengkoreksi UV resistance saya, mengkoreksi kemampuan kulit menciptakan hyaluronic acid, dan menurunkan peradangan yang seandainya muncul. Karena ya namanya hobi tanaman sama namanya main sama binatang, dan nggak mungkin mau jemur-jemuran sama kadal juga kadalnya dijemur, saya juga nunggu. Nah kalau saya kepanasan kan semua binatang masuk. Ya kalau nggak nanti lupa mati, ayo. Jadi kan nggak bisa, masa jemur bayi kamu ngiup bayinya dijemur. Terus kalau lupa gosong, jadi bayi ikan asin nanti jadinya, ya kan? Makanya kalau pada saat kita berjemur, normal sih, tidak apa-apa. Tapi apakah kulitmu punya capacity antioksidan untuk netralin itu? Nah, aku pakai satu serum ini dan satu anti-aging toner yang mewakili untuk nurunin inflamasinya dan memperbaiki skin defense terhadap UV-nya. Dah, itu doang cukup. Malam pakainya 2 lapis. Malam pakainya ini tambah Asa Bright Emulgel. Jadi itu ada si butternya, ada antioksidannya, ada astaxantinnya, ada bahan untuk whiteningnya juga. Itu enak banget. Jadi pagi bangunnya tuh enak banget kulit. Oke, kita lanjut dulu boleh ke sesi materi. Oke, masih banyak nih materi yang mau kita tanyain ke Dr. David ya. Dr. David, tadi ada yang menanyakan urutan daripada skincare-nya. Nah, sekarang nih Dr. David, kalau semamanya tadi ya Dr. David, kira-kira nih udah pakai nih semua produk-produk skincare-nya dari Klinik Utama Laination. Lalu kita tadi ada waktu kapan sih gitu hasilnya, karena kata Dr. David udah pakai produk yang satu bisa aja nanti beli produk yang lain karena tertarik gitu ya. Sebetulnya berapa lama sih menunjukkan hasil kayak Dr. David tadi bilang? Kalau nutrisi itu rata-rata sebulan ya. Sebulan ya, Iya, baru akan menunjukkan. Jadi harus mau bersabar tuh Sobat Laination, 1 bulan. Makanya cari produk yang mampu mewakili kebutuhanmu. Biasanya ada kok. Ya, misalnya yang agak sulit itu tapi biasanya ada kok. Misalnya kebutuhan kamu anti-aging. Pasti ada satu kebutuhan anti-aging yang sudah isinya tuh mewakili 6 kebutuhan. Jadi
Untuk pigmen iya, untuk kerut iya, untuk pori-pori besar iya, itu biasanya ada. Mhm, Mm, mhm. Dan tadi rutin, konsisten Ya, itu menjadikan salah satu juga ya iya. supportnya Bahkan ya, obat Dokter juga David. kalau kamu nggak pakai rutin juga nggak ngefek. Mhm. Heeh. Itu obat, Apalagi nutrisi. apalagi ini nutrisi gitu ya. Jadi memang harus diniati. Yang pertama adalah niat. Nah, terus Dokter David, ini kan kita tidak semata-mata nih Dokter David ya, apa yang kita oleskan, apalagi kalau tadi mengoleskannya dengan cara yang salah, Ya, menggunakannya dengan cara yang salah. Adakah untuk support nih Dokter David semuanya pengaruh kan karena kita juga akan membahas mengenai perawatannya, ya. treatmentnya ya Sobat Nation, baik itu untuk kasus akne, baik itu untuk masalah-masalah hiperpigmentasi atau masalah yang muncul dari keduanya. Udah ada jerawat, udah ada hiperpigmentasi karena tadi kata Dokter David bekasnya itu kalau semuanya yang dari yang merah-merah itu karena inflamasi ya gitu. Itu udah pasti kata Dokter David akan memunculkan masalah baru menjadi Ya, Bopeng. pigmen, Heeh, bopeng atau atau pigmen. pigmen gitu ya. Nah, ini tuh Dokter David perawatannya. Kalau ini kan mungkin skincare ya. Ya. Nah, perawatan yang memang kita menggunakan alat-alat bantu nih di Klinik Utama Melination, Dokter David. Kira-kira dari mulai yang akne sampai yang hiperpigmentasi. Yang disarankan oleh Dokter David. Kalau kamu kulitnya hingai banget ya, sangat berminyak banget, laser acne cure itu the best. Ya, dia bikin kulitmu balance. Itu pada saat kondisi yang sedang akne atau Lagi sedang menuju fase akne. Lagi sedang akne. pakai acne Ya. cure. Jadi lagi jerawatan pakai acne cure tuh bagus. Kulit jerawatmu cepat kering. Kalau kamu jerawatnya nggak ringan, jadi acne cure bisa untuk yang ringan. Kalau kamu jerawatnya nggak ringan, jerawatmu middle-middle, ya terpaksa kamu pakai injeksi acne balance. Ya, Glow Skin Acne Balance itu bikin kulitmu tuh nggak berminyak lagi, produksi kelenjar minyaknya jadi normal, kulitmu jadi mudah menyelesaikan inflamasinya. Itu biasanya dalam waktu 2-3 minggu jerawat tuh beres semua biasanya. Nah, kemudian kalau nanti udah mulai pigmen-pigmen, kita bisa lakukan chemical peeling kalau kegiatanmu cocok, atau kita pakai microdermabrasi kalau memang kamu tipikal anak outdoor. Ya, karena ada beberapa ada kayak ibu-ibu militer atau itu ibu-ibu polisi atau ibu-ibu olahraga itu biasanya agak susah kalau tipikal kegiatannya jam 9 sampai jam 11 masih di lapang. Mau pakai jenis apapun yang UV sensitif jadinya malah kulit tambah hitam biasanya. Jadi memang tipe-tipikal yang kayak begitu perawatannya lebih picky, lebih mesti hati-hati karena AHA nggak bisa, udah jelas AHA BHA nggak bisa. Retinol udah jelas nggak bisa. Bakuchiol pun juga udah jelas nggak bisa. Jadi satu-satunya cuma bisa microdermabrasi tiap bulan, facial tiap bulan. Kemudian krem-kremnya kita pakai yang tinggi antioksidan. Jadi dia kalau berjemur nggak apa-apa kulitnya. Sama dibawain sunblock mau nggak mau. Nah, Gitu. Sobat Nation seperti itu ya ternyata gitu Dokter David tadi ada yang tricky gitu ya, ada yang harus kita siasati juga. Ya, yang pertama tentunya kalau kita sedang membahas permasalahan-permasalahan kulit, itu kita harus tahu dulu jenis kulit kita ya, Dok. Iya, Habis itu jenis problem kulitmu kulit, apa, terus kegiatanmu apa. kegiatanmu apa? Kalau kegiatanmu outdoor, wah ini dari awal juga, kalau misalnya kamu jerawat parah outdoor, nggak ada loh obatnya. Kamu harus berkorban indoor dulu loh. Karena mau pakai racikan acne cream, semua resep biru nggak tahan matahari. Jadi kalau kamu punya jerawatan parah dan kegiatanmu outdoor, terpaksa kamu harus indoor dulu 2-3 minggu. Nah, ini kan baru 2 problem yang paling besar, tapi problem yang ketiga juga nggak kalah cukup besar karena setiap manusia itu Iya. kan kita pasti punya proses Kayak untuk kemarin kita aging punya ya, Dok. satu influencer dari Jakarta ya nggak salah. Jakarta apa Tangerang gitu ya. Dia kegiatannya indoor-outdoor bergantian. Jadi krem yang dia pergunakan itu saya udah bilang nggak boleh outdoor ya. Kalau keseringan outdoor nanti mukamu hitam gitu. Untungnya dia nurut. Influencer outdoornya dia berkurang dan banyak di indoor semuanya. Dan dia pakai Glow Skin Balance. Jadi cuman 3 minggu ya mukanya dari jerawatan banyak langsung kempes kering semua. Dan dia cerita, Dudok terima kasih karena sebelumnya aku udah keliling kemana-mana, ini jerawat gak selesai-selesai. Dia bilang, itu udah kondisi jerawat menahun kayak gitu tuh udah setahunan. Ya nggak terlalu kelihatan kalau influencer karena kan ada filter, ada makeup dan segala macam. Tapi begitu makeup dibersihin, wah ternyata bawahnya banyak jerawat.
Mhm, Ya, mhm. Nah, itu dia kalau yang memang kita mendekati kepada problem-problem yang tadi ya yang kita bahas, problem jerawat, problem hiperpigmentasi, tapi ini yang nggak bisa menolak nih ya adalah problem untuk kita selalu di perjalanan usia kita tuh ada aging proses nih Dokter David. Itu kan juga harus ya Dokter David. Saya belum pernah jerawat. Saya belum pernah nih hiperpigmentasi gitu ya mm-mm, atau banyak ya sebetulnya hiperpigmentasi itu bukan cuma menghitamnya sebagian dari warna kulit kita, tapi yang paling tidak bisa ditolak adalah perjalanan usia itu kepada aging nih, Dokter David. betul. Ya, nah kalau menurut Dokter David, ini unsur yang penting tidak kayak perawatan-perawatan, skincare dari Oh, awal kita wajib. mulai mengenal, Bukan itu penting wajib. lagi, wajib. Wajib. Kamu Jadi, nggak mungkin sehat kalau kamu nggak makan. oke, bener Nah, juga tuh. makananmu sekarang junk food, ya kulitmu mau dapat apa? Mm-mm, mm-mm, Ketika kamu makan junk food, kulitmu sensitif dan cenderung bermentega. Jadi produksi minyaknya cenderung padat. Ya, mhm, komedo akan jadi sangat wajar. mhm, mhm. Satu-satunya ya dipercepat pergantian kulit matinya. Oke. Makanya kita pakai retinol gitu. Makanya Mhm, kita pakai tretinoin. mhm, Heeh, mhm, karena udah jelas makananmu jelek gitu. Kalau kamu makannya bagus, perawatan krem-krem harianmu juga drastis turun banyak. mhm, Paling kebutuhanmu cuma sabun, pelembab, serum anti-aging, sunblock. Cukup. mhm, Tapi kalau kamu nggak jaga makan, masih banyak makan mie, bala-bala, goreng-goreng, micin-micin, junk food, ya mau nggak mau saya mesti netralin dia punya inflamasi, turunin dia punya reaksi alergi, kita mhm, mesti kasih antioksidan dalam jumlah tinggi, mau nggak mau itu mah. mhm, mhm, Kayak shooting cream itu kan antioksidan dalam jumlah tinggi. mhm, Makanya begitu dikasih antioksidan rasanya dingin, terus kulitnya langsung set, merahnya mhm, reda semua. mhm. Nah, Gitu. Dokter David, satu lagi Dokter David, ini kan acne mungkin ya orang taunya pada masa-masa pubertas gitu ya, acne yang muncul karena yang tadi karena kasus Bisa hormonal, hormonal, bisa bisa makanan. bisa makanan gitu. Nah, ini Dokter David, kalau sudah diperbaiki khususnya untuk yang hiperpigmentasi gitu ya, sudah ada nih gitu problem hiperpigmentasi, masih mungkinkah selain kita udah datang ke klinik utama Relation, konsultasi dengan Dokter David, apakah diberikan produk, apa diberikan obat, apakah itu dengan treatment gitu ya. Tapi Dokter David, masihkah ada harapan diperbaiki nih dari lifestyle-nya, dari pola makannya untuk menurunkan hiperpigmentasinya? Mungkin nggak? Harus, Harus ya? harus, Harus diimbangi, harus harus, disupport maksudnya, harus bukan diimbangi. disupport. Karena kalau makannya masih micu begitu terus, ya artinya lingkarannya nggak patah kan. Oke. Di titik tertentu nanti krim nutrisi dan skincare nggak mempan. Nanti perlu obat, pasti mau nggak mau, jadi terpaksa harus pakai steroid, harus Mhm, terpaksa pakai anti alergi kuat gitu, mau nggak mau. mhm, mhm, Makanya untuk tahu kesehatan kita itu, ya aku sangat menganjurkan cek IgG, ya. mhm, mhm, Kenapa? Paling nggak kamu tahu mana makanan yang membangun nutrisi buat kamu dan mana makanan yang jadi racun di badan kamu. mhm, Nah, kayak saya makanan yang jadi racun itu susu. Jadi udah dengan segala cara dirubah, udah patuh, udah detox, udah rebiotik, udah segala macem. Dia nggak mau rubah, dia tetap ada di 70-an. mhm, mhm, Awalnya 130 lebih. Setelah bertahun-tahun terapi itu turun jadi 70-an, tapi nggak hilang. Nah, ini bawaan genetik. mhm, Jadi artinya memang susu bukan makanan. Buat badanku, susu bukan makanan. mhm. Jadi kalau memang mau, ya seminim mungkin, sejarang mungkin badannya sehat. Kalau Oke. sering kemakan, ya karena nggak cocok, menimbulkan efek rusak, ya rusak, gatel pasti. Mhm, mhm. Nah, itu ya, jadi kembali lagi kita jangan putus asa, terus ya, terus supaya tidak putus asa ikutin IG Live-nya Klinik Utama Lination, informasi juga ada di situ, banyak banget kita memanjakan untuk sahabat Lination, baik itu informasi kesehatan ataupun promo-promo yang sangat-sangat memang Ya. betul-betul dibutuhkan oleh kita. Nanti kan 2 bulanan lagi ya, Mhm, kita punya terapi untuk scar yang bisa dikerjain di rumah. Ya, mhm. jadi eh, Pakai karena kayak karena home scar peeling ya? itu pakai bionitle. Oh, bionicle. Jadi karena scar itu salah satu problem yang lama ya, Mhm, dan memang sangat mahal kalau pakai laser mhm, ataupun pakai yang lainnya. Kita berinovasi mhm, menciptakan satu teknologi yang jauh lebih murah, mungkin bisa setengah kali harga laser ya. mhm, Jauh lebih murah, bisa dikerjain sendiri di rumah dan nyaman. Jadi
ya namanya bioniddle, nggak mungkin menghilangkan rasa sakit di dalamnya. Jadi celekit-celekitnya itu emang bagian dari terapi gitu, nggak bisa Oke, enggak. Tapi oke, celekit-celekitnya masih oke kok gitu, oke, nggak sampai oke. yang gitu, nggak, biasa aja. Cuma kita berasa ada kasar-kasarnya gitu. Nah, jadi nggak ada downtime yang mengganggu, kamu masih bisa berkegiatan, aktivitasmu masih oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi eh, opsi untuk teman-teman yang pengen mukanya mulus lagi, tapi nggak mau di laser karena downtime-nya seminggu, nggak kepengen mukanya hancur dulu untuk perawatan gitu. Ini teman-teman Ini yang punya efek mutihin kalau yang ini. Ya, jadi teman-teman nih, ini produk terbarunya dari Klinik Utama Laination dan ini punya aplikator yang ini ada silika gelnya nih, ya ada silikon gelnya. Dan ini juga bisa membantu yang tadi, yang pada males-males untuk melakukan kayak, kita kan juga harus ya Dokter David ini selama 28 hari regenerasi kulit tuh, kulit juga harus dibantu. Ya Ya. paling enggak kita lakukan Nah, scrubnya seminggu sekali ya, scrubnya seminggu sering-sering. sekali untuk dilakukan scrub. Dan ini mudah kok, ini bisa dilepas atau pasang kembali. Nah, ini juga Dokter David, ini dia punya refillnya juga Dokter David. Jadi kalau beli ini, nanti next mau beli lagi, ininya masih bisa dipakai, masih bagus, kita menjual juga refillnya. Ya, nah itu Ya. dia inovasi Saya yang botol kita, yang pertama aja sampai sekarang masih bisa dipakai. awet banget kok Dokter Awet, David. iya. Iya, Memang karena pernya kecil ya, jadi dia mm, suka nggak mau balik, tapi tinggal ditarik doang. tinggal ditarik. Mm. Lalu kita juga ada ya ininya untuk dua varian. Untuk varian yang acne dan untuk varian yang AHA. Yang kata Dokter Devi tadi sudah ada untuk mencerahkan kulit wajah kita. Ya, ada satu lagi yang premium yang frankincense. Friend, Ya, tapi tapi itu bukan nanti ya, seri yang ini ya. seri yang Itu TGF seri ya. TGF ya. Heeh. Itu kira-kira akan dijual tidak untuk Sobat Bisa Indonesia? beli di marketplace atau Mhm, bisa beli ke klinik mhm. atau teman-teman bisa beli di klinik-klinik lain yang ambil produk itu dari kita. Oke. Iya, karena itu produknya memang dipakai sama dokter-dokter lain di klinik-klinik lain. Jadi Mhm. itu nggak eksklusif punya kita. Oke, dan Dokter David, kalau semuanya kayak yang produk-produk kita ini harganya akan sama semuanya di marketplace ataupun di klinik itu sama Sama, nggak sih? sama, Sama ya, sama. jadi jangan takut bisa beli di marketplace juga. Itu teman-teman kalau yang konsultasi ke sini mungkin langsung ketemu sama Dokter David. Dokter David tuh dari mulai Senin sampai dengan Sabtu beliau praktek konsisten banget praktek dari mulai jam 11 sampai jam 5 sore. Bahkan kadang-kala sampai malam prakteknya karena ditungguin banyak pasien. Oke, kita pengen tahu, penasaran dan Sobat Lination, untuk yang dapat hadiah nih diklaim datang langsung ke Klinik Utama Lination ya. Dan batasannya kita sekarang tuh saking sayangnya itu 2 minggu. Jadi boleh yang masih belum berkesempatan untuk ngambil sekarang masih punya waktu 14 hari. Tapi kalau semuanya yang minggu kemarin dapat masih punya waktu 1 minggu ya untuk diklaim. Jadi kayak kemarin kan kalau nggak salah ada yang dapat konsultasi untuk gigi ya. Karena Dokter Gigi Krisna prakteknya hari Sabtu harus disesuaikan waktunya ya. Untuk semua yang pengen tahu banget tentang Klinik Utama Nation, coba follow, kasih tahu ke teman-temannya ke lination.id dan banyak informasi, banyak juga promo-promo kita untuk menyambut selain bulan puasa pasti kita akan mempersiapkan untuk lebaran nanti ya Dokter Ya. David ya agar penampilan kita lebih percaya diri dan lebih rupawan. Baik Dokter David, ini akhir daripada acara kita, nanti kita ketemu lagi, jangan bosan-bosan dan follow juga dong IG-nya Dokter David dan follow juga dong TikTok-nya Dokter David, keren-keren, nggak Ada akan dua, nyesal. Ada dua. satu untuk medis, satu untuk pemberdayaan diri atau mental Mhm, health. Jadi mhm, yang medis semuanya DRDIV Bandung, mhm. DRDIV BDG. Kalau yang mental health, DRDIV Avandijaya.Facilitator. Oke, ingat-ingat ya, Dokter David. Ini closing statementnya Dokter David karena dari kasus akne, kasus hiperpigmentasi, kasus untuk yang aging proses kita, yang nggak mau nih ya, gitu semuanya itu ada dalam permasalahannya kita. Kira-kira kan sebetulnya teman-teman semua tuh udah tahu Dokter David, paling tidak gitu ya. Zaman sekarang udah pasti mencari tahu apa penyebabnya, karena informasi itu mudah. Tapi Dokter David kira-kira penyebab apa yang paling sulit untuk dideteksi? Mental health. Yang paling sulit deteksi, paling nggak mau ngaku, paling disembunyiin, dan yang paling bermasalah.
Begitu kamu stres, begitu kamu mental health-nya mulai bermasalah, kamu automatically cari junk food. Jadi memang cara kita menghancurkan diri itu bisa lewat banyak cara. Lewat penampilan, bisa gemuk, bisa jerawatan, bisa sakit, ya. Bisa dihancurin lewat keuangan, kamu sengaja bikin kerjaanmu gagal terus, kamu sengaja bikin bisnis partnermu berantem terus, atau hancur lewat hati, selalu kamu bermasalah dengan pasanganmu, dan macam-macam. Makanya hati-hati dengan mentalmu, pertanyaannya akan jadi gini, kapan terakhir kali kamu bahagia, dan kapan terakhir kamu jadi diri sendiri? Kalau kamu happy, kamu pasti milih happy food. Kalau kamu happy, kamu pasti pilih healthy food. Kalau kamu stres, kamu pasti pilih junk food. Makanya kecantikan itu dimulai dari pikiran, dilanjutkan oleh tangan, dan di closing oleh mulut. Oke. Ya. Kalau pikirannya stres, pasti tangannya ngambil yang junk food. Ngunyahnya pasti yang extra flavor, karena memang orang stres tuh butuh extra flavor. Kalau dia happy, dia pasti pilih yang sehat-sehat. Makanannya juga kan sehat-sehat. Oke. Nah, Dokter David kan sungguh Dokter Tuti terharu nih sahabat Nation dengan Dokter David ya, karena beliau tuh dalam kehidupannya tuh selalu ingin membantu seluruh umat manusia. Itu mulia banget. Nah, Dokter David, adakah komunitas yang tadi ya yang sangat sulit dijangkau terhadap mental health? Boleh barangkali Dokter David akan share? Ada ya, rata-rata mental health tuh kalau dia terbiasa introspeksi diri, dia akan sadar, I need help. Ada yang something dengan aku ngerasa aku nggak happy, aku ngerasa aku nggak kayak dulu, aku ngerasa aku nggak ceria, dia pasti nyadar. Nah, kendalanya ini di anak nih. Kalau kamu lihat anakmu nggak ceria, anakmu nggak bisa mainan, dan anakmu tidak auto bermain ketika lihat mainan, anakmu lagi ngalamin depresi. Ya, dan penyebabnya 100% pasti kamu. Nggak mungkin yang lain. Pasti kamu. 100%. Jadi ketika kita dengar cerita-cerita kayak anak bunuh diri lemari, anak bunuh diri dari mana, kejadian di PVJ, dia anak juga bunuh diri juga, peran terbesar itu di keluarga. Sering kali keluarga itu justru judgmental dan meremehkan, bukan bersedia untuk mendengar. Padahal yang dibutuhkan hanya telinga doang. Izinin anakmu cerita, dengerin anakmu cerita, kasih kesempatan anakmu cerita. Ya, dengan cara itu kita satu rumah akan sama-sama bisa saling healing satu sama lain. Satu denger dan nggak ngejudge. Satu bisa numpahin isi hatinya dan nggak dijudge, nggak dicaci maki, nggak kena marah, nggak disalah-salahin, nggak dihina-hina. Nah, dengan cara gitu, kehidupanmu akan lebih baik. Kamu akan pilih makanan lebih sehat, pertemananmu akan baik, keuanganmu akan baik. Oke. Dan Dokter David dengan Dokter David sebagai fasilitator gitu ya, dengan keahlian yang Dokter David miliki, bukan saja sebagai dokter yang memang berpraktek di anti-aging, estetik, fasilitator gitu, Dokter David. Kira-kira Dokter David juga untuk konsultasi itu bisa kepada Dokter Oh, David? bisa ke klinik aja. Oke. Nanti kita bisa screening, ini teh perlunya apa. Kalau kamu perlu langkah taktis untuk introspeksi diri, nanti kita arahkan ke psikolog nanti ya. Kalau memang hanya open buka pikiran, buang stagnasinya, nanti bisa dengan praktisi-praktisi BCR kita. Kalau kamu ngerasa, iya nih, polaku sekarang aneh nih, aku nggak seperti dulu lagi, dan kamu bersedia belajar, ayo latihan bareng sama saya. Nah, nanti kelas terdekat ada di Jakarta bulan April. Ya, kapasitas, ingat, yang ini kapasitasnya kecil, cuma 30 orang. Karena ruangannya nggak besar, jadi kita cuma bisa terima 30 orang, ya kalau nggak kebagian, ya next class. Oke, lengkap semuanya udah dikuras nih informasi dari Dokter David. Jadi Dokter David mau sekali dalam kehidupan Dokter David itu membantu banyak nih ya teman-teman gitu, melewati semua problem-problemnya, baik itu permasalahan kulit dan lain-lainnya, sampai dengan tadi mental health kata Dokter David ya, kesehatan mental kita itu banyak banget sebagai fasilitator akan memfasilitasi. Atau yang pengen belajar gitu ya Dokter David ya. Nanti bisa cek di webnya kita, itu dia. www.bodycommunicationresonance.co.id bodycommunicationresonance.co.id. Nanti semua di situ ada informasinya, bahkan praktisi terdekat di kotamu ada. Jadi kamu kalau ngerasa, kenapa ya aku tuh malas bergaul sama orang lain, aku tuh malas keluar rumah, aku tuh malas ketemu orang. Nah, jangan-jangan kamu salah depresi.
Yuk, cintai dirimu dengan minta sesi ini, beresin dulu traumamu sehingga kamu gampang tuh bangkit. Keren banget Sobat Nation, dan inilah closing kita di sesi ini. Dan teman-teman, mudah-mudahan kita selalu kata Dr. David tadi, yuk kita berhak untuk bahagia. Yuk kita bagaimana membahagiakan diri kita. Kalau belum tahu tentunya harus berkonsultasi pada ahlinya. Dan terima kasih Dr. David, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ilmunya, terima kasih juga. Ingat, mau cantik, datang ke Lination, cari saya, Dr. David Afandijaya. Iya, betul. Dan kalau mau cantik, kalau mau sehat, kalau mau tadi cantik luar dalam, jangan lupa selalu ada di hati kita. Klinik Utama Lination bersama Dr. David dan juga banyak sekali di sini layanan-layanan klinik yang sangat mendukung Dr. David, dan tentunya ditunggu selalu di Jalan Lemah Nendet nomor 10 Bandung. Yuk cintai diri kita dan cintai Klinik Utama Lination. Sampai jumpa. Dah.